Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Tak dapat dipungkiri, pola hidup anak zaman sekarang sudah banyak berubah. Jajanan manis, minuman kekinian, fast food jadi bagian dari keseharian. Bahkan, tidak jarang anak-anak sudah terbiasa mengkonsumsi gula dalam jumlah yang jauh dari batas aman. Padahal, menurut WHO, kebutuhan gula harian manusia hanya 25 gram atau sekitar 6 sendok teh. Sekarang kita mulai dengar cerita anak-anak muda yang harus cuci darah di usia belasan. Iya, cuci darah. Bukan karena kecelakaan atau bawaan lahir, tapi karena komplikasi dari diabetes yang datang terlalu cepat. Dulu, penyakit ini dikenal penyerang orang tua, tapi sekarang anak-anak pun sudah masuk dalam daftar korban. Ini bukan cuma soal gula, ini tentang pilihan sehari-hari yang kelihatannya sepele, tapi bisa merusak dari dalam. Dan kalau tidak dikendalikan, bukan cuma gula darah yang naik, tapi juga kualitas hidup yang pelan-pelan turun. Terus, sebenarnya diabetes itu apa sih? Dan kenapa bisa sampai segawat itu? Mari simak video ini sampai akhir ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Najla Zahra. Dan halo, saya Jubaida. Dan halo, saya Fitriana. Kami di sini akan membahas tentang diabetes pada anak. Apa itu diabetes? Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah. Sebagai akibat, adanya gangguan sistem metabolisme dalam tubuh. Dikenal juga dengan penyakit kencing manis. Penyakit diabetes mellitus dapat terjadi pada semua umur, mulai dari anak-anak sampai usia lanjut. Anak-anak di Indonesia menderita penyakit diabetes mellitus. Biasanya diabetes mellitus tipe 1. Gejala diabetes mellitus sering muncul secara tiba-tiba, lemas, merasa haus, sering buang air kencing, bahkan turun berat badan secara tiba-tiba. Faktor penyebab terjadinya diabetes mellitus ada beberapa, yaitu yang pertama faktor genetik, yang kedua yaitu kurangnya olahraga, yang ketiga adalah pola hidup yang tidak sehat, Stop it. Get some help. yang keempat stres, dan yang kelima yaitu obesitas. Jalani hidup dengan cerdas, jaga resiko dengan sehat. C. Tidak konsumsi gula berlebih. E. Evaluasi gaya hidup pasien. R. Rajin olahraga. D. Dukung pola hidup seimbang. A. Awasi berat badan ideal. Dan S. Sayangi tubuh dengan nutrisi baik. Itu dia penjelasan tentang diabetes mellitus dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.